Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aiders, kembali lagi nih di podcast Karirpedia. Sebelumnya, kenalin aku Laras yang akan nemenin kalian di podcast Karirpedia episode 13. Apa kabar nih Aiders semua? Wah, nggak kerasa ya, kita udah sampai di episode 13. Banyak banget tentunya topik-topik yang udah pernah kita bahas bareng narasumber keren dan pastinya punya cerita dan pengalaman yang berbeda-beda. Nah, untuk Karirpedia kali ini kita akan membahas tentang From Corporate Career to Entrepreneurship, Why Not? Bareng sama seseorang yang saat ini menjadi Global Project Manager di salah satu oil company sekaligus membangun bisnis F&B. Wah, menarik banget kan ya. Pasti Aider sudah nggak sabar dan tentunya bertanya-tanya ya, siapa narasumber kita kali ini. Langsung aja yuk kita kenalan sama Kak Aisyah. Boleh Kak Aisyah untuk memperkenalkan diri? Halo Aider semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah. Seperti tadi dibilang, saya udah 14 tahun kerja di multinational company, di oil and gas terutama. Lalu setelah kurang lebih 3 tahun atau 2 tahun yang lalu, saya mulai weekend hustle lah ya, side hustle di wirausaha gitu. Wirausaha di rumahkunya itu lebih ke kuliner gitu. Dan sekarang saya juga berkembang lagi ke bagian pertanian. Jadi saya punya usaha satu lagi namanya Gaya Green, itu pertanian jamur tiram organik gitu. Jadi will be happy to share my knowledge. Bagaimana nih kabar kakak saat ini gitu? Baik, baik sekali. Sekarang kan lagi musim Ramadan ya, jadi dapurnya sangat ramai dan buat hampers-hampers gitu. Jadi ya baik sekali sih kabarnya. Gimana Laras? Ya, alhamdulillah baik juga Mbak. Oh ya, akhir-akhir ini berarti lagi sibuk ngurusin rumahkunya itu ya Mbak? Betul, jadi 2 sih sebenarnya. Satu rumah punya di kuliner dan satu lagi di Gaya Green itu lebih ke pertanian gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, perjalanan awalnya tuh dalam membangun bisnis tuh seperti apa? Perjalanannya ya, jadi sebenarnya lebih kepada apa namanya mengenal diri juga ya. Jadi pertama sih kayaknya kamu dimanapun karir harus mengenal diri kamu gitu loh. Jadi pengennya apa sih gitu. Nah aku itu merasa di apa namanya tempat aku kerja kreativitas aku tidak sebesar yang aku bisa lakukan gitu. Dan ada hal-hal yang aku pengen kreasikan sendiri dengan lebih cepat lagi tuh aku belum punya outletnya gitu. Jadi itulah sebenarnya kenapa aku kayak pengen melakukan sesuatu di luar kantor gitu. Dan benar-benar dari passion aja sih, don't think too much, lebih ke passion kamu, try it, and let's see gitu. Kalau aku sih. Nah, keren banget nih ya, pasti menarik. Ya Kak, kalau perjalanan awal karir Kakak setelah lulus dari kuliah tuh gimana? Boleh? Oke, jadi aku lulus kuliah itu dari manajemen gitu kan, backgroundnya manajemen. Terus balik lagi kayak benar-benar tahu gitu ya dari mulai dulu kuliah kalau aku tuh pengen kerja di international company gitu kan. Aku pengennya kayak gitu. Jadi ya udah carilah company-company international yang bisa aku apply gitu. Jadi mulai dari situ. Seperti halnya kita mencari jodoh gitu ya, kamu tuh preparation-nya harus ada gitu kan. Jadi buat apa namanya CV, buat resume, buat apa namanya itu tuh harus tertargetkan lah gitu kepada international company. Kayak gitu sih pada dasarnya. Jadi mulai dari situ aku apply di company internasional, ikut manajemen trainingnya, terus the rest is history sih gitu. Jadi karirnya evolve lah dari situ. Jadi ya 14 tahun aku di company itu sampai sekarang dan ya gitu aja sih, really following the career path gitu. Udah lumayan lama berarti ya Kak, 14 tahun di company yang Iya. sekarang ini. Nah, kalau boleh tahu, apakah dahulu Kakak memiliki latar belakang yang berhubungan dengan bisnis hingga memutuskan untuk terjun dalam karir ini?
Ya pasti ya, background-nya aku kan di business management, tapi balik lagi ya, walaupun banyak dari teman aku yang sekolah juga di manajemen, belum tentu kita punya usaha gitu ya. Jadi balik lagi diri kamu gitu. Waktu kecil memang aku sudah memiliki keinginan untuk jualan gitu ya, jualan hal-hal kecil gitu. Misalnya jadi dari passion, dari kamu mengenal diri kamu gitu. Nah, ya usaha itu memang sesuatu yang menyenangkan dan juga full of risk kan gitu. So you really need to be mindful untuk usaha kamu ini yang kamu senengin gitu loh, karena every day is a challenge gitu kan, every day is a challenge, dan kalau misalnya kamu tuh nggak punya semangat, kamu akan gampang patah arang, it's gonna be difficult gitu loh. Jadi I wouldn't say kayak bukan berarti semua orang nggak bisa usaha, tapi if you wanna do usaha atau berkarir entrepreneur gitu ya, untuk berwirausaha, you need to be in the zone yang kamu passionate banget gitu loh, supaya kamu nggak capek gitu. Karena if kamu pegawai gitu kan, corporate, you can ya boleh lah ya kayak aduh gue ngapain sih gitu kayak why am I doing this gitu kan. Tapi ya ada in the end of the month kamu kan punya payroll gitu kan. Tapi kalau misalnya you're in the business of having your own enterprise, it's a different energy yang dibutuhkan gitu. Jadi emang bisnis itu udah jadi sesuatu hal yang kakak sukai gitu dari kecil ya kak? Iya, terutama ya kayak gitu kan, kayak ups and downs-nya dan kreativitinya gitu. Kenapa sih kak dari sekian banyak bisnis kakak lebih pilih untuk buka F&B? Good question ya. Waktu itu nggak terlalu banyak mikir ya. Jadi benar-benar dari kegemaran makan aja sih gitu kan. Terus mungkin yang paling penting adalah opportunity ya. Cari opportunity atau masalah yang kamu mau solve, kamu mau pecahkan, apa sih masalah yang kamu mau pecahkan gitu. Waktu itu aku berpikir kebetulan menu pertama banget kita donat kentang gitu kan, donat kentang goreng. Aku suka banget gorengan gitu kan, aku suka banget donat kentang goreng, anak-anakku pun suka gitu. But I'm worried gitu, makanan yang disediakan sama abang-abang atau kayak dimanapun bagaimana kualitasnya gitu. So aku beranjak dari situ kayak pengen buat makanan yang aku sendiri seneng dan sehat gitu kan. So kayak gitu aja sih awalnya gitu. Dan dari situ berkembanglah si rumah kunyah gitu, di add lagi lah menu-menunya sesuai dengan misi itu gitu, sesuai dengan apa yang aku mau solve tadi gitu. Jadi berawal dari masalah dan kesukaan kakak dengan donat kentang sampai akhirnya sekarang jadi rumah kunyah ya kak kalau nggak salah namanya itu. Iya. Nah terus gimana sih bagaimana cara kakak mengembangkan bisnis yang ini dijalani, kayak kolaborasi atau sendiri kak? Pastinya kolaborasi sih, nggak mungkin bisa sendiri ya. Kayak aku rasa kolaborasi itu banget soalnya it's very efficient gitu kan. Kolaborasi itu menggunakan sumber daya teman kita atau partner kita untuk berangkat atau berkembang bersama gitu ya. Jadi ya aku inget banget lah waktu pertama-tama dari awal aku bilang kayak aku sumber dayanya baik itu waktu, baik itu modal, baik itu follower gitu ya. Kalau misalnya di online itu sedikit gitu loh. So how can I grow gitu. Jadi ya bagaimana dengan aku kerja dengan yang sevisi gitu. Aku lupa ya, pertama tuh kita punya kolaborasi apa ya, saking banyaknya lupa. Tapi ya always collaborate at any opportunity gitu. Apakah itu kolaborasi dengan waktu itu yayasan, waktu itu aku NGO, apakah berkolaborasi dengan sesama kuliner, apakah berkolaborasi dengan waktu itu bisnis pendidikan gitu ya. Jadi kayak lebih ke training public speaking gitu. Yang paling penting adalah apakah brand kamu senada.
visi kamu pada senada dan narasinya kuat gitu loh. Apa sih sebenarnya, why are you collaborating with them gitu. Jadi itu sih kalau emang aku saranin benar-benar kolaborasi sih gitu. Dan jangan takut untuk benar-benar kenalan sama orang dari nol tuh, jangan takut gitu. Seburuk-buruknya paling kamu ditolak ya kan, so it's fine gitu. Jadi ya coba aja. Cocok banget nih ya buat riders yang mungkin pengen mencoba tapi takut untuk memulainya ya, Kak. Ya. Untuk bisnisnya sendiri, ini produksi sendiri, Kak? Atau Kita ada beberapa sih, ada juga yang aku jadi reseller, ada yang aku produksi sendiri gitu. Tergantung kita tergantung strength kita ya. oh ya, udah bisa dikirim ke luar kota atau belum ya, Kak? Untuk Ada makanan beberapa ini? dari Jawa. Aku punya yang fresh product, ada yang frozen product, sama ada makanan kering juga, cemilan. Kalau kayak frozen sama kering sih kita bisa kirim ya, kayak ke Sumatera kemana gitu. Tapi kalau fresh product sayangnya belum gitu ya. Kecuali kalau nanti ada cabang, tolong didoakan gitu. Tapi ya kayak gitulah, kalau fresh product kayak donat gitu paling yang one day delivery bisa ya. Tapi kalau misalnya selain itu sih aku nggak sarankan. Balik lagi kan karena I want the best for the people that eat my products kan gitu. People that enjoy my products. So aku nggak nyaranin sih gitu kalau yang fresh product. Itu untuk daerah mana aja, Kak, kalau yang untuk fresh produknya? Fresh product Jakarta, jadi Jabodetabek bisa, plus Bandung kita sering, Cirebon, ya pokoknya yang one day service. Jadi kalau misalnya bisa pakai yang misalnya pagi terus malam sampai, aku saranin ya misalnya bisa sih gitu untuk yang fresh. Kalau usahanya itu udah berapa tahun? Dimulai dari 2019 gitu. Dimulai dari jualannya juga dari cuman teman-teman sendiri. Terus aku ingat banget pertama kali jualan malah justru di bazarnya anakku sekolah 17-an gitu kan. Terus ibu-ibunya disuruh buat sesuatu, terus aku bilang kayak yaudah deh kita coba deh donat gitu. Habis itu udah kayak ya udah following aja, snowball aja gitu dari sesederhana itu ya. Jadi dari jualan di bazar anak sampai akhirnya bikin usaha yang udah lumayan banyak juga ya, Kak, produknya. Iya. Nah, dalam memulai bisnis ini, apakah Kakak pernah mengalami kendala atau kegagalan dan bagaimana sih cara Kakak dalam menghadapi kendala tersebut? Oh banyak. Yang mana nih? Banyak banget ya kendala gitu ya. Tapi and that's the beauty about business, right? Gitu loh, kayak there's always issue gitu kan. Maksudnya tapi ya kamu harus punya energi terus untuk selalu mencari solusi gitu kan. Sebentar. Jadi kalau misalnya aku lihat basically yang paling penting itu adalah perencanaan yang baik gitu ya. Itu perencanaan yang baik. Apapun itu kita harus bisa melihat lebih jangka panjang gitu ya. Jadi not planning this for just today gitu kan, tapi gimana ke depannya. Karena bisnis itu kamu udah harus punya tim ya kan gitu, dan kamu harus mulai meng-upgrade mereka, upskill mereka gitu, think about their careers gitu kan, apa yang mereka mau lakukan gitu. So aku selalu melihatnya seperti itu karena kita nggak bisa deliver everything ourselves gitu ya, karena kalau kita kayak gitu berarti kita masih level hobi gitu ya, hobi. Jadi ya masa kalau ada maunya gitu kan, terus kayak gimana. Kalau aku kan udah nggak bisa kayak gitu, kayak if you're a business kamu harus operate every day gitu, dan memberikan peluang dan penghidupan bagi banyak orang gitu. Jadi harus itu, perencanaan tuh penting banget. Ya kalau misalnya in cases where kita nggak punya perencanaan ya ada gitu kayak tiba-tiba stock out gitu kan, terus apa gitu kan, terus misalkan salah ngirim barang gitu, all things can go wrong gitu kan kalau misalnya nggak ada perencanaan gitu. Suatu perencanaan. Yang kedua menurut aku sih komunikasi dan chemistry gitu loh, karena kita kan kalau di kerjaan di usaha kita we spend so much time ya kan di kerjaan kita, jadi kita harus kayak enjoy. So sama teman-teman aku, sama tim aku I really fokus untuk mereka tuh kompak dan komunikasi. Walaupun ada kesalahan, it's fine. We don't judge the person, we judge
lebih kita ngasih tahu, oke, kenapa kejadiannya seperti itu, ini mestinya kejadian kita sebaiknya seperti ini gitu. So I think itu tadi masalah akan selalu ada. Benar banget, Kak. Jadi tuh selain kita harus berani ketika memulai bisnis, kita juga harus punya perencanaan yang jelas agar bisnis kita itu bisa berjalan dan nggak berhenti gitu aja ya, Kak. Ya. Betul. Nah, bisnis tadi yang Kakak udah jelasin kan, bisnis itu mulai dari tahun 2019. Nah, di tahun 2020 nih ada pandemi COVID-19. Nah, gimana sih cara Kakak mempertahankan bisnis Kakak ketika menghadapi pandemi? Kan banyak banget bisnis yang mandek ya Kak di pandemi itu. Dan gimana cara Kakak bertahan gitu? Situasi yang nggak pas. Menurut aku sih adalah mengerti keuangan. Ya kan, everything dalam bisnis itu adalah ujung-ujungnya duit, ya kan. Jadi harus benar-benar mengerti keuangan gitu. I would say itu yang aku pelajarin juga dari kerja kantoran ya gitu. So aku sih juga pro terhadap orang yang kalau misalnya mau usaha sebaiknya punya pengalaman kerja. Karena pengalaman kerja itu akan lebih banyak mendapat exposure ya gitu loh dibandingkan langsung terjun ke usaha gitu. So pertama yang aku pelajari adalah keuangan gitu, keuangan. So berapa sih sebenarnya biaya aku gitu, berapa sih untuk aku bisa menutupi dengan sehat dan ya hidup lah gitu ya, menjalankan dengan sehat perusahaan ini, berapa yang aku harus hasilkan gitu. So itu yang kamu harus benar-benar pahami gitu. Once kamu udah ngeliatin kayak gitu ya, keuangan. Yang kedua juga analisa gitu kan. Analisa itu penting banget. Nggak bisa soalnya kita kayak jalan gitu aja, terus habis itu nggak ada terjadi perubahan. Kamu harus analisa. Siapa sih pembeli kamu? Apa yang sering dibeli gitu kan? Apa yang nggak sering dibeli kan gitu. Jadi analisa market data gitu. Analisa data tuh penting banget gitu supaya kamu bisa merencanakan lebih baik gitu. Misalkan ada produk-produk yang nggak kurang baik, ya why continue gitu kan, mendingan kita alihkan lagi ke yang lain gitu. Terus misalkan mulai stagnan gitu kan, ini kamu harus inovasi. Nah itulah dimana kita harus berpikir ya kolaborasi, kita harus berpikir untuk oke jalanin pandemi ini bersama-sama gitu. Mungkin kita juga kolaborasi dalam hal misalkan negosiasi ulang dengan supplier gitu. So all these things sebenarnya gini, pandemi itu buat aku lihatnya gini, we're in this together gitu. It's not just your problem, it's everyone's problem gitu kan. Jadi do you want to figure out a way to do and be successful together gitu. Jadi aku lebih ke situ sih ngeliatnya ya. Terus berinovasi dan melihat itu bahwa sesuatu bukan jadi masalah besar gitu ya Kak. Iya, data ya, kamu harus benar-benar mengerti data kamu gitu. Jadi supaya ya it's a business gitu, harus ada struktur dari apa yang kamu kerjakan gitu. Oke. Kira-kira nih skill apa sih Kak yang harus kita persiapkan ketika kita ingin memulai bisnis? Skill apa ya? Sebenarnya banyak sih gitu ya, tapi menurut aku lebih penting adalah mulai. Jadi mungkin skill pertama tuh adalah keberanian ya, keberanian gitu. Yang kedua adalah komunikasi menurut aku ya gitu loh. Kamu bisa mulai bisnis dengan menjadi reseller. As simple as that gitu loh. Kamu nggak perlu produksi barangnya, kamu nggak perlu mikirin apa sekarang ada dropship gitu kan, everything can be done gitu kan. So kalau aku sih pertama berani, yang kedua komunikasi, yang ketiga technical skill, harus technical skill. Jadi misalkan kamu decide to go di bisnis produksi hijab gitu ya, kamu harus mengerti teknologi bahan tuh seperti apa, printing ada banyak macamnya, bagaimana penjahitan yang baik gitu kan, penjahit yang baik tuh skillnya apa gitu, all those technical skill harus terbangun kalau kamu mau buat produknya ya ke depannya gitu. So I really suggest kayak ya start small aja, misalnya jadi reseller, then you like the product, then you can expand misalnya jadi produsen gitu, kayak gitu sih. Oh jadi produk kakak ini juga bisa buka reseller ya Kak?
Nggak cuman kakak Bisa. jual lewat Instagram sendiri gitu ya, Kak? Bisa. Ya, aku emang lagi berpikir juga sih untuk buat reseller gitu ya, untuk berkembang juga lebih luasnya ya, gitu. Tapi poinnya adalah kalau misalnya emang mau punya skill ya, um, aku sih sarankan untuk soft skill dan technical skill harus diimbangi gitu. Oh ya, Kak. Ada rencana buka toko nggak, Kak? Atau ini udah ada tokonya belum ya, Kak, kalau boleh tahu? Belum, baru online semua. Kalau misalnya ada rezeki, boleh. Tapi aku sih lebih lebih prefer untuk online dulu. Sekarang kan karena pandemi juga, mungkin kedepannya adalah stage berikutnya reseller gitu kan, reseller di beberapa kota gitu kan. Mungkin ke situ dulu gitu. Nah, menarik banget tuh, Kak, kalau dilihat produknya kayaknya enak gitu ya. Mungkin yang di luar kota pengen juga cobain. Ya, alhamdulillah. Silakan dicek di bawah ini Udah untuk banyak ya, dicobain. produknya berarti udah ada berapa produk, Kak? Berapa ya? Udah, aduh, SKU banyak sih ya. Tapi kira-kira ya ada 10 kategori ya aku bilang ya. 10 kategori, ada donat, ada makanan-makanan beku itu ada, aku punya beberapa juga. Terus ada banana banana apa namanya? Fried banana, terus ada minuman juga ada banyak gitu. Jadi ya berkembang terus lah gitu. Ya tadi sempat lihat juga di Instagramnya kayaknya enak-enak nih ya makanannya, ada donat Ya, mungkin kental, itu terus juga karena mau buka ya. ada cendol juga atau apa tadi ya, Kak, dawet juga ya. Cincau. Aku punya cincau dari apa namanya, Mama Cincau namanya. Jadi dia bedanya itu tidak memakai santan dan tidak memakai susu sapi gitu. Jadi lebih ringan lah ya gitu. Ya karena balik lagi aku tuh ada ya itu nafasnya rumah punya tuh pengennya makanan-makanan yang sehat yang ya less apa namanya less guilty ya gitu, less guilty. Jadi mungkin yang membuat rumah kunyah tuh berbeda karena rumah kunyah ini basicnya tuh makanan sehat gitu dan makanan Iya. rumahan gitu ya. Ya, Kemudian makanan kampung naik kelas ya. Aku suka bilangnya kayak makanan-makanan yang kita senang setiap hari, tapi proses dan bahan baku dan cara penyajiannya tuh yang lebih sehat gitu. berarti tadi yang udah dijelasin sama kakak ini kan tentang skillnya tuh harus seimbang gitu kan ya, Kak. Iya, Berarti skill yang harus dimiliki adalah soft dan hard skill untuk iya. memulai bisnis gitu ya. Iya, betul, betul. Ya, dan kamu kalau misalnya sekarang berarti ideas kan pada di apa namanya kuliah gitu ya, atau sudah baru saja lulus gitu. So soft skill ya kamu bisa kembangin misalkan dengan berorganisasi gitu, misalkan atau magang gitu. I would really recommend semua orang untuk kayak ikut volunteering, terus organisasi, terus ya misalnya kayak kamu magang gitu ya, itu di situ mengembangkan soft skill kamu banget gitu kan, bagaimana negosiasi, bagaimana menolak gitu kan, bagaimana memprioritaskan kerja gitu kan, hal-hal seperti ini kan perlu latihan. Tidak ada orang yang lahir dengan gitu kayak bayi tiba-tiba lahir terus kayak I can lead the world gitu, kayak nggak mungkin gitu kan. So mereka pelatihan gitu. Apa sih istilahnya, otot gitu kan, otot, semakin kamu latih semakin kamu pintar gitu di situ. Technical skill yang mungkin menurut aku lebih gampang dapetinnya ya gitu ya, karena ya tinggal baca buku gitu kan, mengerti. Misalnya kalau dari kuliner kamu tinggal pelajari menu gitu kan, resep gitu. Tapi soft skill sebenarnya lebih perlu waktu gitu untuk dikembangkan. Selanjutnya kakak kan sekarang ini jadi kerja di salah satu oil company ya, menjadi seorang global project manager. Nah, Hmm. dengan perjalanan karir kakak yang udah matang di bidang corporate, apa aja sih yang membuat kakak ingin mengembangkan karir dengan bisnis sendiri? Hmm. Hmm. Ya tadi itu sih mungkin yang kreativitas ya gitu lah. Kalau misalnya di kantor kan ya apa, there's not so, maksudnya ada lah, there's a limit to creativity gitu kan, karena ya kamu sesuai dengan keinginan perusahaan seperti apa gitu, directionnya perusahaan seperti apa gitu. Memang aku dari dulu passionate ke
food gitu kan, and health gitu. Aku punya passion di food, health, wellness gitu kan, seneng di situ gitu. Jadi ya aku berpikir, okay, I have to find the passion gitu. Yang kedua mungkin dari itu ya, dari pertama gitu, room for creativity. Yang kedua adalah the freedom of time gitu ya, freedom of time gitu, karena kebetulan aku ibu dari 3 anak gitu kan, jadi kayak ya I have to juggle everything gitu kan, I need to stay sane gitu kan, tetap waras gitu kan dalam menjadi ibu gitu kan, so ya gitu, I found the balance itu dengan usaha sendiri gitu. Jadi ya seperti itu sih aku melihatnya gitu. Ya kalau misalnya di kerja kantoran ya you have to follow itu kan, kayak keluar kota, terus misalnya dinas atau keluar negeri atau apa gitu, you can't really control gitu kan mana waktu kamu gitu. So I think itu sih juga menurut aku benefitnya kalau punya usaha gitu. Keren banget ya Kak, bisa menjalankan 3 peran sekaligus gitu, jadi orang tua, mungkin ya seorang ibu, terus juga kerja di korporat dan buka bisnis juga. Nah, gimana sih cara Kakak dalam menyeimbangkan ketiganya gitu? Nggak pernah bisa sih. Jadi nggak. Jadi sebenarnya know your priority kan, gitu loh. Jadi pada waktu kamu harus menentukan ini, kamu harus menentukan itu, tapi harus komit dan fokus gitu loh, nggak bisa kemana-mana. Yang kedua triknya adalah menurut aku delegasi. Itulah makanya kita harus punya tim dan mengembangkan tim kita, karena kita tidak bisa mengerjakan sendiri. So I really rely, kayak ngobrol sama kamu gitu ya sekarang gitu ya, tim aku kan masih kerja, masih doing their activity, masih masak, masih jualan, masih ada yang mikirin ini gitu, ada yang lagi buat konten gitu. So delegate gitu loh, dan harus bisa punya sistem yang mengukur bagaimana sekarang, bagaimana ini. So aku ngerasa kayak gitu sih, itu yang helpful banget gitu. Delegasi, terus tadi perencanaan gitu kan, know priority kamu, terus sistem gitu, sistem apakah misalkan pakai sistem keuangan yang baik gitu kan, jadi kamu bisa lihat gitu, sistem kamu coaching tim kamu itu harus ada. Jadi semua itu tuh harus seimbang gitu ya Kak, biar bisa berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan yang udah dibuat di awal, mungkin ya, direncanakan di awal. Oh ya, jadi penasaran nih, dengan banyaknya pengalaman kerja Kak Aisyah, apa sih yang menjadi achievement terbesar selama ini gitu? Achievement terbesar ya. Mungkin yang di role aku yang terakhir ini ya, di Global Project Manager ya. Jadi aku itu termasuk salah satu Global Project Manager yang termuda gitu di kantor gitu kan. Dan juga sebenarnya bukan masalah jabatannya, tapi sebenarnya masalah kesempatannya juga. Jadi aku mempunyai kesempatan memimpin project yang dilaksanakan mendunia gitu. Jadi aku punya tim di Rusia, aku punya tim di India, aku punya tim di Cina, di Turki, di London gitu, dan aku kolaborasi sama mereka gitu, mengerti dan mendapatkan kesempatan baik itu berbicara dan bahkan berangkat dan melihat negara-negara itu gitu, bagaimana sebenarnya orang-orang itu gitu, bagaimana bisnis di sana, kultur di sana gitu. Itu menurut aku sih suatu kesempatan yang luar biasa gitu kan, mendapatkan satu, bisa melatih kepemimpinan aku, bisa melatih kepekaan aku terhadap berbagai macam orang, empati gitu, dan ketiga ya sukses di project gitu kan, menjalani project dari ujung ke ujung gitu. Di company itu banyak banget hal-hal yang bisa Kakak pelajari ya Kak, dan betul, bisa membantu juga untuk membangun bisnis Kakak sendiri gitu. betul, iya. Ya aku sarankan juga kalau misalnya zaman sekarang sih, pilih juga company sebenarnya yang punya growth mindset itu kan, yang ya pokoknya punya kesempatan untuk tumbuh. There is always even
I would argue gitu ya, mendingan kamu di company yang kecil, tapi kamu punya kesempatan yang berkembang sangat luar biasa gitu. It's not about the size of the company, tapi it's about the impact juga gitu. Kayak kamu dekat nggak sama ownernya memberikan kamu kesempatan nggak gitu loh. Kamu berkembang nggak, dikasih ruang nggak untuk kreativitas gitu. I think that's most important sih gitu loh. Karena ya, kita nggak pernah tahu, so ada company-company luar biasa besarnya tiba-tiba besok tutup gulung tikar. Netflix, for example, Netflix sekarang kayak kemarin aku baru aja baca, Netflix baru aja rugi di bulan ini, hilang sekitar I think ratusan ribu subscriber dalam seumur-umurnya dia tuh launching. Bayangin kan, Netflix gitu loh. Berarti kan ada saingan yang lain atau apa gitu. Jadi poinnya adalah really kesempatan yang kamu bisa dapetin sih gitu, dan belajar terus dari teman-teman dan dari customer, cari kesempatan belajar. Menurut kakak dari semua yang udah kakak pernah lakuin gitu, apakah kakak sudah merasa telah mencapai titik kesuksesan? Oh belum, jauh banget deh. Apa ya sukses itu? Enggak sih, jauh banget sih gitu loh. Dan I think tapi buat aku itu yang membuat aku haus untuk terus maju gitu kan. Karena bukan tujuannya sih yang aku cari juga ya. Itu kan kadang-kadang ada ya. There is that North Star, ada sih kayak oke, tujuannya ke sini gitu ya. Tapi ya nggak tahu, wallahu alam, umur kan gitu kan, terus ya apa gitu, belum meninggal tapi belum sukses gitu ya, yang ada lo akhirnya sakit jiwa gitu kan kayak gitu. Tapi maksudku adalah prosesnya juga penting gitu, prosesnya gitu. So I would say I'm jauh banget dari sukses gitu loh, tapi I am on the path to maju gitu, seperti itu sih aku melihatnya. Jadi harus tetap mencoba terus sampai berhasil gitu ya kamu. Iya, karena ada jeleknya juga untuk kamu ngerasa sukses loh, ya kan, Laras, kayak gue udah puas. Yaudah gue udah gue udah global project manager, so what gitu kan, kayak oke, gue gak nyari sesuatu yang lain, tapi I think that's what's differentiate people gitu. Kalau kamu mau punya growth mindset, kan kamu mau punya ambisi untuk maju, that's where you're always moving gitu kan. Jadi melihat sukses itu nggak menjadi tujuan utamanya ya Kak. Betul, dan iya, sukses itu bukan tujuan utama, benar, lebih ke prosesnya gitu. Kayak are you doing the process right, are you enjoying your life gitu kan, itu menurut aku lebih penting sih. Belajar dari prosesnya itu yang justru paling penting daripada dapat suksesnya itu menurut Kakak gitu ya. Ya, karena hidup itu kan panjang ya, it's a marathon, it's kayak bukan kayak oke, finish terus selesai gitu kan, kamu masih umurnya masih ada gitu. I think yang penting yang orang tuh maksudnya yang aku juga coba terapkan gitu ya adalah you have to have plan gitu kan. Plannya apa nih? Oke, 2 tahun lagi gue mau ngapain, 5 tahun lagi gue mau ngapain, 10 tahun lagi gue mau ngapain gitu kan. There's always like dan nggak mungkin linear ke atas, nggak mungkin. Kayak kamu akan kayak gini, tapi are you on the path gitu? Kalau misalnya tiba-tiba jatuh gitu, kayak let's say kayak pandemi masih berdampak kan, even rumah punya berdampak, jatuh, what's your plan to get up and go gitu kan? Kayak apa yang bounce back, itu yang penting gitu. Apakah karir Kakak di bidang korporat atau perusahaan ini memiliki pengaruh besar terhadap karir Kakak sebagai entrepreneur atau sebaliknya Kak? Oh, sangat banget. Menurut aku kayak ya itu kayak all the things yang aku bisa lakukan di rumahkunya itu juga atas seluruh pengalaman dan dan even network yang aku dapatkan selama aku kerja di perusahaan gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar ya every moment itu counts banget. Every learning moment itu berpengaruh banget gitu. Jadi yang Kakak dapetin di corporate juga bisa Kakak terapin di bisnis Kakak yang Kakak bangun gitu ya? Banget. Bagaimana sih dinamika atau suka dukanya sebagai seorang entrepreneur sekaligus juga menjadi pegawai kantoran?
Ya balancing ya gitu ya. Jadi ya kamu harus punya perencanaan. Kayak aku tadi bilang, mungkin aku kayak sound like a broken record, tapi kayak ya itulah gitu, kayak if I need to go to the office gitu kan, aku harus pergi kantor jam ya sebelum pandemi lah ya gitu ya. Jam berapa? Ya aku bangun pagi banget untuk ngadon kue gitu kan. So I do that kayak jam 3, jam 4 aku harus kayak oke, everything laid out benar gitu. Lama-lama aku punya tim yang aku terapkan hal yang sama gitu sistemnya. Oke, jam segini kamu sudah siap segala macam, gini 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 gini. Lama-lama aku punya online shop the same way gitu kan, kayak oke, ini perencanaan kayak gini, harus udah siap segini, mulai kirim tanggal jam segini gitu. So I think yang paling penting itu sih gitu ya, harus direncanakan gitu. Suka dukanya itulah. Kalau ada sesuatu yang amiss gitu, yang tidak sesuai dengan apa, dengan ekspektasi, don't panic, jangan baper ya. Kayaknya menurut aku itu ya, ada stereotype lah kayak cewek itu baper apa segala macam. Really you have to be professional gitu, kayak kamu nggak bisa tiba-tiba misalkan tim kamu salah gitu ya, terus kamu kayak ngamuk gitu, kayak I don't think that's a professional way gitu kan. Kayak harus kamu contain apa masalahnya, what happened gitu kan, let's solve this together gitu kan, and it's fine gitu kan. Kayak kamu palingan lo dibentak sama pelanggan, so what, tomorrow you're still gonna live gitu kan. So ya udah, just smile and enjoy gitu kan. Kalau menurut aku ya, suka dukanya itu gitu. Suka dukanya adalah apa namanya, how to expand yourself gitu kan, how to apa namanya, membagi prioritas dan membagi atensi ke berbagai hal dan berbagai macam orang gitu, karena kan kamu nggak cuma sendiri gitu. Jadi ketika semuanya tuh nggak berjalan sesuai dengan rencana, kita tetap mempelajari kira-kira apa sih yang harus diperbaiki lagi gitu ya Kak. Iya, ya maksudku ya jangan baper lah gitu kan. Maksudku jadi kayak jangan panik, just ada yang ngamuk banget atau ada yang salah banget gitu, kayak jangan panik, just stay cool gitu. Nah, dari kedua peran kakak nih sebagai pekerja kantoran dan juga bisnis, mungkin ada pesan nggak sih Kak untuk iders yang mungkin tertarik untuk memulai usaha atau ingin punya usaha tetapi juga ingin bekerja gitu? Oke, banyak mau ya gitu ya. Aku sih ngerasanya ya itu, kenali diri kamu sendiri dulu. Kayak artinya kayak personality test gitu ya, misalnya ikut tuh personality test, terus apa namanya, ya memahami diri gitu sebenarnya, what are you made for di dunia ini gitu kan. Ada orang yang berusaha, ada orang yang enggak gitu. I have people that I know yang kayak aku kenal beberapa orang yang mereka memang pekerja gitu, dan nggak usah dipaksa gitu sih menurut aku ya. Ada juga orang yang benar-benar freelance gitu. Jadi kamu harus mengenali apa yang kamu mau. Nggak bisa sebenarnya menginginkan semuanya gitu ya. In the end of the day juga aku sebenarnya ya beberapa apa namanya, aku juga di tahun ini decide untuk benar-benar full di usaha aku gitu. Jadi mulai tahun ini aku keluar dari corporate gitu. So it's a transition. There's nothing wrong gitu kan. Jadi kamu harus mengenali diri kamu gitu. What makes you happy, norak ya. Tapi maksudnya bener loh. Kalau nggak kamu stres yang kayak anak-anak bilang kan sekarang, burn out terus apalah gitu, self healing whatever gitu kan. Kayak ya that's true gitu. Apa namanya, yang kedua, perbanyak soft skill. Learning soft skill banget menurut aku sih, kayak apalagi lagi masih kayak kuliah, you have so much luxury gitu ya, kenalan sama sebanyak-banyaknya orang. Jadi dari kenalan dengan sebanyak-banyaknya orang yang bekerja dimanapun, kamu ngerti, oh ternyata jadi influencer gini loh, oh ternyata jadi koki itu kayak gini loh, oh ternyata jadi arsitek kayak gini loh. So you know, kayak okay, that's the life that I want gitu kan. Jadi kayak nggak beraba-raba, oh kayak keren nih jadi influencer, nggak tahu aja kalau itu sebenarnya berita banget gitu kan. So you need to know, kayak you need to apa namanya, figure out who you are, what you like, dan mulai punya skill ke sana gitu, either punya network gitu ya, atau kamu benar-benar kenal dengan komunitas itu untuk pahami gitu. Jangan sampai kamu kayak ya live
someone else's life, atau kayak oh gila dibilang sama orang tua gue harus jadi kayak gini, dan ya okay, fine gitu, but are you happy gitu. Jadi kita itu harus melakukan sesuatu berdasarkan emang apa sih yang pengen kita inginkan gitu ya Kak, dan ini Yes. sesuai nggak sih sama bakat dan minat yang kita miliki gitu ya Kak. Betul. Poin penting banget tuh Laras, minat. Ya kan, minat sebenarnya passion ya gitu, dan who you are. Dan yang kedua bakat. Sebenarnya bakat dan ini juga sih kemampuan gitu. Jadi kayak misalnya nih, apa yang jadi penyanyi, tapi aku suaranya sumbang, ya nggak bisa gitu kan, kayak you have to be honest gitu loh, kayak nggak bisa gitu. Makanya tadi penting banget soft skill, kan part of soft skill adalah part of soft skill itu menerima feedback, ya kan, menerima feedback. Jadi kamu bisa nggak dengerin orang bilang you're bad at it gitu loh, and menerima gitu dan memperbaiki diri gitu. So itu ya, bakat, minat, kemampuan menurut aku. Ya. Nggak asal kita melihat, wah kayaknya jadi A ini enak nih, terus kita mau ikut gitu. Tapi kita juga harus bisa menyesuaikan diri kita ya Kak. Ya kamu juga ya put the work gitu kan. Kadang-kadang orang bilang kayak enak banget sih jadi kayak gini, nggak tahu mereka prosesnya kayak gimana gitu. Ya lo bisa sekarang bilang kayak oh iya enak banget sih kayak nyinyir gitu ya. But I don't think that's a time worthy of dwelling, apa sih namanya, nggak produktif aja gitu loh waktu lo untuk kayak nyinyir gitu. Mendingan kayak fokus dengan apa usaha yang kamu lakukan. Oke, if you wanna be an influencer, kamu belajar nggak cara buat video di YouTube? Ngerti nggak cara editing video yang baik? Fotografi gimana? Desain gimana? Gitu. So all these technical skill kan juga harus di-build gitu. Tapi ya itu tadi soft skill-nya itu ya, kalau misalnya kamu mengenal seorang influencer, it will help. Karena dia akan ngebantuin kamu. Karena aku balik lagi ya, aku di rumahkunya ini juga aku nggak bergerak dan berjalan sendiri ya. Kayak I don't have any knowledge masak gitu ya. Jadi aku juga ngobrol dan kerjasama sama teman-teman di kuliner, di komunitas kuliner tuh gimana sih gitu loh, how do you do it gitu, kayak oke, apalagi sih kita bisa collab nggak ya gitu. Jadi dengerin juga dari teman-teman gitu, bukan dari teman ya, dengerin dari sumber yang valid gitu. Jadi itu tadi salah satu pertanyaan terakhir dari aku untuk Kakak. Menarik banget ya yang udah kita bahas sama Kak Aisyah ini, mulai dari awal berkarir di dunia korporat sampai membangun bisnis juga saat ini. Kita juga tahu betapa pentingnya perencanaan dalam melakukan sesuatu secara matang, komunikasi dan juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya Kak. Luar biasa sekali bisa menyeimbangkan juga antara menjadi pekerja di korporat dan membangun bisnis gitu, dan bisa menyeimbangkan semuanya dengan baik. Pastinya banyak banget insight yang kita bisa ambil. Mungkin dari Kak Aisyah mau memberikan statement atau closing statement? Iya boleh, maksudnya luar biasa sekali, maksudnya punya kesempatan juga sharing kayak gini, karena buat aku sih sebenarnya mengingatkan kembali gitu ya, memperkuat dan memperkokoh lagi sebenarnya my mission gitu ya. Jadi all these learnings, sharing sebenarnya kayak refresh lagi, oke, this is why I'm here gitu ya. Yang kedua menurut aku sih ya tadi gitu, berani aja, dan berani itu artinya juga mengenali diri kamu and put the work gitu kan. Jadi I think there's so many time and potential gitu ya. Kamu harus bisa memilih waktu di mana yang kamu harus habiskan, karena ya gitu 24 jam itu nggak cukup, semua sama gitu. I hope ideas bisa merencanakan dengan baik masa depannya, jangka panjang gitu ya, dan enjoy the process gitu, karena planning is one thing but you need to enjoy the process gitu. Jadi kita meskipun berani mencoba, tapi tetap harus mengenali diri dulu, sesuai nggak sih sama passion kita gitu ya Kak? Betul. Oke, terima kasih ya Kak Aisyah sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk sharing dan memberikan insight-insight baru buat Aiders nih di Karirpedia episode ke-13 ini. Nah, mungkin buat Aiders yang kepo sama produknya, bisa banget ya Kak kepoin Instagram Rumah Kunyah gitu. Silakan, mumpung masih Ramadan.
Buka puasa. Buka puasa dicoba, dan juga selain itu beri aku masukan, karena the only way I can improve itu dari masukan dan feedback dari pelanggan dan orang-orang yang menyukai hidangan dan masakan dari rumahkunya. Ya, semoga diskusi kita selama kurang dari 1 jam ini bisa memberikan manfaat, memberikan berbagai pandangan, dan menginspirasi Aiders bahwa kita punya kesempatan untuk menekuni pekerjaan yang kita senangi, walaupun bukan hal yang mudah saat menjalaninya gitu. Dan akhir kata, aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi ya Kak, untuk ilmu dan waktunya. Mungkin di tengah-tengah kesibukan Kak Aisyah nih masih menyempatkan waktu untuk hadir di Karirpedia ini gitu. Mungkin itu dari kami. Ya, buat Aiders yang mungkin penasaran tentang dunia perkuliahan atau pekerjaan lainnya, bisa banget follow ID Konsultan Indonesia. Thank you Kak. Thank you. Have a nice day.